Baik, untuk video kita kali ini mengenai hukum kekekalan massa atau yang terkenal disebut dengan hukum Lavoisier. Dia mengatakan dalam sistem tertutup, massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Nah, jadi massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Nah, biasanya di dalam soal biasanya bisa juga menentukan massa sebelum reaksi atau massa sesudah reaksi. Nah, ini contoh. Pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram oksida magnesium atau magnesium oksida. Lalu pertanyaannya, berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi itu? Nah, kalau misalnya di dalam soal itu ada kalimat katanya pembakaran. Nah, pembakaran artinya si magnesium ini direaksikan dengan oksigen. Nah, sekarang kita tuliskan dulu reaksinya. Magnesium Mg ditambah O2 itu akan menjadi oksida magnesium atau magnesium oksida MgO. Nah, kita setarakan reaksinya. Di sini oksigen ada 2, di sini 1, sekira sama dengan 2. Nah, kita tambahkan 2. Mg-nya di sini 2, maka di sini harus 2. Nah, kemudian kita ditanya di sini adalah berapa gram oksigen. Berarti ini yang ditanya. O2 ini. Nah, sesuai dengan hukumnya, massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Jadi apabila dihasilkan 4 gram, di sini 4 gram, maka di sini harus 4 gram juga. Nah, kita lihat di sini untuk magnesium ada massanya 2,4 gram. Kita tulis sini, anggaplah massa daripada si magnesium 2,4 gram. Nah, ditambah yang ditanyakan tadi kan massa oksigen. Kita tidak tahu di sini, kita misalkan X bisa juga, sama dengan di sini 4 gram. Nah, massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Lalu di sini kalau misal di sini ditanyakan oksigen, maka 2,4 ditambah berapa? Sekiranya sama dengan 4 gram. Nah, maka kita bisa berapa kira-kira dah di sini? Kita misalkan X aja di sini lah. Misalkan X, maka X sama dengan 4 gram dipindah ruas dikurang 2,4 gram. Maka sama dengan di sini berapa? 1,6 gram. 1,6 gram. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini massanya 2,4 gram. Tadi massa magnesium masih ditambah 1,6 gram, maka sama dengan di sini 4 gram. Ini massa sebelum reaksi, ini sebelum reaksi nih. Nah, ini hasil reaksi atau sesudah reaksi. Jadi massa sebelum reaksi harus sama dengan sesudah reaksi. Apabila di sini 4 gram, maka di sini harus 4 gram juga. Nah, demikian. Kita lanjutkan ke hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Nah, di sini ketentuannya, semua gas yang direaksikan dengan hasil reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Ada rumusnya, maka volume A, volume B sama dengan koefisien A dibagi koefisien B, perbandingan volume. Lalu bagaimana dengan contoh soalnya? Untuk memahami rumus ini, kalian bisa melihat soal ini. Di sini ada gas SO3 dibuat dari reaksi antara
antara gas O2 dengan gas SO2 menurut persamaan. Nah, ini persamaannya sudah setara. Jadi syarat untuk hukum Gay-Lussac ini atau hukum perbandingan volume ini, kalian harus bisa menyetarakan reaksi. Nah, ini kebetulan di dalam reaksi ini sudah setara. Nah, sudah setara reaksinya. Nah, kalau misalnya belum setara, harus disetarakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena koefisien ini sangat berpengaruh dalam perhitungan perbandingan volume. Karena di sini ada di rumusnya. Ini koefisien juga 1, cuma kan ditulis 1 artinya. Nah, jika volume gas O2 yang direaksikan itu menghasilkan 10 ml gas, hitunglah volume SO2 dan volume SO3 yang terbentuk pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Nah, di sini diketahui volume daripada O2 itu sama dengan 10 ml. Nah, ditanya di sini berapakah volume SO2? Berapakah volume dari SO3? Nah, sekarang kita mencoba menjawab dari reaksi ini. Nah, apabila kita mencari volume daripada SO2 itu sama dengan, nah ini koefisien daripada SO2, koefisien SO2 dibagi koefisien yang diketahui di dalam soal tadi siapa? Yaitu si O2 dikali volume yang diketahui. Nah, volume siapa yang diketahui tadi? Volume si SO2. Volume O2. Maka sama dengan koefisien SO2 tadi berapa? 2 lah. Nih 2 dibagi koefisien O2 1 dikali volume O2 10 ml. Maka sama dengan berapa? 20 ml. Nah, seperti itu. Kemudian anggaplah yang A lah. Yang B, volume SO3. Nah, berarti siapa yang ditanyakan tadi? SO3 ya. Berarti koefisien SO3 dibagi koefisien yang diketahui di dalam soal tadi siapa? Si O2. Koefisien O2 dikali volume yang diketahui dalam soal, volume O2 sama dengan berapakah koefisien SO3? Ini koefisiennya 2. Berarti 2 koefisien O2 ini 1, cuma kan 2 tulis, ini 1 artinya. Nah, 1 dikali 10 ml sama dengan 20 ml. Nah, seperti itu. Atau kita bisa juga melihatnya seperti ini. Ini kan suatu reaksi lah, reaksi tadi. Reaksi kimianya O2 ditambah 2SO2 menjadi 2SO3. Nah, misalnya volume di sini tadi kan 10 ml lah. Nah, tadi kan 10 ml. Jika 10 ml, lalu bagaimana dengan koefisiennya 2? Jika 10 ml, maka bila 20 ml. Jika 10 ml, maka jika 2 di sini 20 ml. Atau misalnya kita ganti soalnya ya dengan reaksi yang sama seperti ini. Misalnya O2 ditambah 2SO2 menjadi 2SO3. Nah, misalnya yang ditanyakan di sini, misalnya diketahui di sini volume daripada SO2 misalnya 4 ml. Ini misal
Nah, jika 2 sama dengan 4 ml, lalu 1 berapa? Nah, maka dibagi 2. Maka di sini 2 ml. Jika 2 sama dengan 4 ml, maka 2 sama dengan berapa? 4 ml. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum perbandingan